Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Kamis Pekan Paskah kedua, 23 April 2020, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah sebuah kesaksian. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Dalam setiap perkara di pengadilan, untuk memutuskan siapa yang benar, hakim membutuhkan kesaksian para saksi. Dan dalam memberi kesaksian, semua saksi selalu berada di bawah sumpah. Sumpah untuk dengan jujur mengatakan kebenaran yang diketahuinya tentang perkara itu. Sumpah untuk tidak merekayasa perkara yang sedang disidangkan, dan seterusnya. Sebuah kesaksian yang jujur, meskipun itu mendatangkan penderitaan, karena kejujuran itu merupakan kebenaran dan sukacita. Namun kesaksian yang memiliki pretensi untuk sebuah kegembiraan palsu merupakan sebuah penderitaan. Pernyataan ini bukan sekedar isapan jempol. Banyak perkara yang seringkali direkayasa karena hakimnya disogok, dan pada akhirnya si hakim menderita dalam jeruji besi alias penjara. Atau dalam hidup beragama, yang membela agama dengan berkata-kata menghina agama lain, dia berpikir bahwa dia adalah martir, tetapi hasil akhirnya adalah menderita dalam penjara. Meskipun ada banyak dusta, banyak pilih kasih yang masih terjadi. Coba bayangkan kalau orang kecil dalam tanda petik yang mengatakan bahwa pada salib ada jin kafir, pasti akan dihina dan dijebloskan ke penjara. Coba juga kalau orang kecil yang mempertanyakan saat Yesus lahir itu siapa bidannya, pasti sudah dihukum tanpa ragu. Tetapi secara pribadi, saya percaya tanpa ragu bahwa mereka yang terbebas dari sebuah hukum manusia, dia akan menerima hukuman dari yang hidup. Kesaksian bukan hanya sekedar kata, tetapi juga kebenaran. Maka jangan heran jika para nabi selalu mengatakan, demikianlah firman Tuhan, karena apa yang disampaikannya adalah firman Tuhan, bukan kata-katanya sendiri. Dan tentu warta para nabi itu merupakan kebenaran, bukan sekedar mencari popularitas dan ketenaran. Jika demikian, hanya untuk mencari ketenaran dan popularitas, maka dia adalah nabi palsu. Ingat bahwa bagi kita orang Kristen, Yesus bukan sekedar nabi, tapi Immanuel, Allah beserta kita, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bandingkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Tentang dia, Yohanes Pembaptis, sang nabi terbesar yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, memberi kesaksian, siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Yohanes pasal 3 ayat 31b sampai dengan 33.
Kita telah menerima ajaran Yesus untuk menjadi dasar dalam menghidupi hidup kita. Dan dengan menerima ajarannya, berarti kita mengakui bahwa Allah yang diajarkan Yesus adalah Allah yang benar, Bapa yang Maha Rahim. Dalam Dia hanya ada kebenaran, bukan kepalsuan. Dan kepada kita diajarkan agar tidak bersaksi dusta demi sebuah kenyamanan hidup yang sementara. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang tidak takut melawan arus, bahkan karena kesaksiannya ia harus pasrah di penggal kepalanya, kita pun harus berani bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, Bapa yang Maha Rahim, yang selalu mengasihi kita orang yang berdosa ini. Namun pengakuan iman yang demikian tidak harus dengan cara menjelekan iman saudara-saudari kita yang lain, karena masing-masing kita sudah memilih jalan yang baik menurut kita. Maka jangan mendustai rasa kasih kita kepada yang lain, sebab saat kita mendustai cinta kita kepada saudara-saudari kita yang lain, kita telah menyangkal kerahiman Allah yang kita imani. Kita bercermin pada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, anak Allah. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 3 ayat 35 sampai dengan 36. Saudaraku terkasih, kesaksian yang benar adalah kesaksian yang berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan. Salam Kornovum, hati baru. Dia yang datang dari atas senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.